Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dari Cincin Kehidupan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu hari? Dihianati, diusir dan dianggap tidak berarti. Ini bukan sekadar cerita tentang luka, ini adalah kisah tentang kebangkitan dari seorang wanita yang diremehkan menjadi sosok yang mengambil kendali hidupnya dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Selamat datang di kisah Abu Dendam yang Membara, sebuah perjalanan yang penuh emosi, pengkhianatan, dan balasan yang terencana. Saksikan bagaimana setiap keputusan membawa konsekuensi, dan bagaimana seseorang yang dianggap lemah justru menjadi paling kuat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Setelah suamiku jatuhkan talak 3 kepadaku, suamiku langsung belikan gundik dan ibu mertua mobil mewah. Ku cabut semua aset dan ku bekukan kartu kredit suamiku. Ku pastikan hidup mereka hancur hingga tak punya harta sedikit pun. Kehidupan yang terlihat sempurna. Langit sore memantulkan warna keemasan di kaca-kaca tinggi rumah megah itu. Dari luar, siapapun yang melihat pasti akan berpikir, hidup Nadira Az-Zahra adalah definisi kesempurnaan. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah terparkir rapi, dan suami sukses yang dikenal luas di dunia bisnis. Di ruang makan yang luas dan berkilau, Nadira duduk dengan tenang. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya tertata rapi. Di hadapannya, meja panjang telah dipenuhi hidangan yang disusun dengan sempurna. Semua terlihat seperti adegan dari majalah gaya hidup kelas atas. Namun, kursi di seberangnya masih kosong. Jarum jam bergerak tanpa suara, namun terasa semakin berat di setiap detiknya. Nadira melirik ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki akhirnya terdengar. Raka Pradipta masuk tanpa ekspresi. Jasnya masih melekat rapi seolah dunia di luar sana lebih penting daripada apapun di rumah ini. "Kamu belum makan?" tanyanya singkat, bahkan tanpa benar-benar menatap. Nadira tersenyum tipis. "Aku menunggu kamu." Raka hanya mengangguk kecil, lalu duduk. Tanpa basa-basi, ia mulai makan. Tidak ada percakapan. Tidak ada tanya kabar. Hanya suara sendok dan garpu yang sesekali beradu. Dulu, keadaan seperti ini tidak pernah ada. Dulu, Raka akan bercerita panjang tentang harinya, tertawa, bahkan sekadar menggoda Nadira. Tapi sekarang, semua terasa seperti rutinitas kosong yang dijalankan tanpa hati. "Ada acara minggu depan," ujar Raka tiba-tiba. Nadira mengangkat wajahnya, berharap percakapan itu menjadi sesuatu yang lebih. "Kamu ikut. Pakai yang pantas. Banyak investor penting." Kalimat itu terdengar seperti instruksi, bukan ajakan. Nadira mengangguk pelan. "Baik." Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak lagi. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai memahami satu hal yang selama ini coba ia abaikan. Kehadirannya bukan lagi sebagai istri yang dicintai, melainkan sebagai pelengkap yang harus terlihat sempurna di depan orang lain. Seperti pajangan. Seperti simbol. Malam itu, setelah semuanya selesai, Nadira berdiri di depan cermin besar di kamar mereka. Ia menatap dirinya sendiri dalam diam. Gaun indah, perhiasan mahal, wajah yang tetap terawat sempurna. Segalanya terlihat sempurna. Namun, ada sesuatu yang kosong di matanya. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menyentuh pantulan dirinya sendiri. Seolah mencoba memastikan bahwa wanita di balik kemewahan itu masih benar-benar hidup. Di luar kamar, suara ponsel Raka berbunyi. Samar-samar terdengar nada suaranya berubah. Lebih hangat, lebih hidup. Berbeda. Nadira menutup matanya sesaat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa berada di rumahnya sendiri. Dan tanpa ia sadari, di balik kemewahan yang membungkus hidupnya, sebuah retakan kecil telah mulai muncul. Retakan dalam pernikahan. Pagi itu,
Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis, menerangi ruang keluarga yang luas dan tertata sempurna. Semuanya tampak indah, terlalu indah untuk menyembunyikan sesuatu yang perlahan mulai rusak. Nadira duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia sudah bersiap sejak pagi, mengenakan pakaian rapi seperti biasa. Namun, tidak ada lagi yang benar-benar menunggu kehadirannya. Raka berdiri tak jauh darinya, sibuk dengan ponsel di tangan. Jarinya bergerak cepat, wajahnya serius, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada Nadira. "Ada apa?" tanya Nadira hati-hati. Raka langsung menurunkan ponselnya. Ekspresinya kembali datar dalam sekejap. "Tidak penting." Jawaban singkat itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Nadira mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Ia sudah terlalu sering mencoba, dan terlalu sering dikecewakan. "Aku pikir kita bisa sarapan bersama hari ini," ucapnya lembut. Raka mengambil kunci mobilnya. "Aku ada meeting pagi. Makan saja duluan." Tanpa menunggu balasan, ia melangkah pergi. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Nadira menunduk, menatap teh yang perlahan kehilangan uapnya. Hangatnya menghilang, sama seperti hubungan yang ia jalani. Belum sempat ia benar-benar tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki lain terdengar dari arah belakang. Suryani Pradipta. Wanita itu berjalan masuk dengan tatapan tajam yang seolah selalu siap menghakimi. Dari ujung kepala hingga kaki, matanya menilai Nadira tanpa ragu. "Kamu masih di sini?" ucapnya dengan nada dingin. Nadira berdiri sopan. "Iya, Bu." Suryani mendengus pelan. Pantas saja Raka betah di luar. Di rumah tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalimat itu seperti pisau yang diselipkan secara halus, tidak berteriak, tapi cukup dalam untuk melukai. Nadira tetap diam. Ia sudah terbiasa. "Lihat dirimu," lanjut Suryani sambil melipat tangan. "Cantik." "Iya. Tapi hanya itu. Tidak ada yang benar-benar bisa kamu berikan." Nadira menggenggam tangannya pelan, menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. "Aku selalu berusaha, Bu." "Berusaha?" Suryani tersenyum sinis. "Kalau itu yang kamu sebut usaha, tidak heran Raka mulai mencari yang lain." Jantung Nadira berdetak lebih cepat. Mencari yang lain. Kalimat itu menggantung, seolah membawa makna yang lebih dalam dari sekadar sindiran. Namun Suryani tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekat. Suaranya merendah namun lebih tajam. "Kamu pikir kamu masih dibutuhkan di rumah ini?" "Sun." Untuk beberapa detik, Nadira tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak mampu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan keraguan yang sama. Apakah ia masih dibutuhkan? Suryani berbalik tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Nadira sendirian di tengah ruangan luas yang tiba-tiba terasa asing. Nadira perlahan duduk kembali. Tangannya masih menggenggam erat. Napasnya tertahan. Semua yang terjadi bukan lagi sekadar perubahan kecil. Ini adalah retakan. Retakan yang semakin jelas, semakin dalam, dan tidak bisa lagi ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mulai menyadari. Ia mungkin sedang kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap tidak akan pernah pergi. Pengkhianatan terbuka. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira berdiri di balkon kamar, memandangi lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Tangannya memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba mengisi kekosongan yang semakin terasa nyata. Raka belum pulang. Jam di dinding sudah melewati tengah malam, namun tidak ada pesan, tidak ada kabar. Dulu, sekecil apapun keterlambatan, Raka selalu memberitahu. Sekarang, seolah keberadaan Nadira tidak lagi perlu dipertimbangkan. Sebuah getaran halus memecah keheningan. Ponsel di atas meja. Bukan miliknya. Itu milik Raka. Nadira menoleh. Awalnya ia ragu.
Ia bukan tipe yang suka mencurigai tanpa alasan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah mendekat. Layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk. Nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Miranda. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Tangannya sempat terhenti di udara. Namun perlahan ia mengambil ponsel itu. Layarnya belum terkunci. Dan di sanalah semuanya terbuka. Aku kangen. Tadi malam kamu janji mau temani aku lagi. Jangan lama-lama di rumah itu. Kamu bilang sudah tidak ada yang menahanmu lagi. Napas Nadira tercekat. Matanya bergerak cepat. Membaca pesan-pesan sebelumnya. Foto-foto. Percakapan yang bukan hanya sekadar dekat, tapi sudah melewati batas yang tidak bisa disangkal. Wanita itu nyata. Bukan sekadar dugaan. Bukan sekadar kata-kata Suryani yang menyakitkan. Miranda benar-benar ada, dan telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Nadira tersentak. Ponsel itu hampir terlepas dari tangannya. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat sedikit terkejut, tapi hanya sesaat. Ekspresinya segera berubah dingin seperti biasa. Kamu ngapain? Tanyanya tajam. Nadira menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi sekadar penuh harap, tapi juga luka yang nyata. Siapa Miranda? Suaranya pelan, tapi bergetar. Raka tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Hanya keheningan yang berat. Itu bukan urusan kamu, jawabnya akhirnya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Bukan urusanku? Ulang Nadira. Hampir tidak percaya. Aku istrimu, Raka. Raka tersenyum tipis, senyum yang dingin, tanpa kehangatan. Kamu masih menganggap itu berarti? Sun. Seakan dunia berhenti sesaat. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Bukan hanya karena pengkhianatan itu sendiri, tapi karena cara Raka mengatakannya, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Aku sudah capek, Nadira, lanjut Raka datar. Semua ini sudah lama kosong. Setiap kata seperti menambah retakan yang sudah ada. Nadira menunduk. Tangannya menggenggam ponsel itu erat. Ia ingin marah. Ingin berteriak. Tapi yang keluar justru hanya keheningan yang menyakitkan. Di luar sana, kota tetap bersinar indah. Namun di dalam ruangan itu, sesuatu telah hancur. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga harapan terakhir yang selama ini Nadira pertahankan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar melihat kenyataan. Ia bukan lagi satu-satunya wanita dalam hidup suaminya. Ia hanya yang tersisa. Talak yang menghancurkan. Pagi itu tidak dimulai seperti biasanya. Tidak ada keheningan panjang. Tidak ada jarak yang menggantung tanpa kata. Justru sebaliknya, rumah itu terasa terlalu hidup, tapi dengan ketegangan yang menyesakan. Nadira berdiri di ruang tengah. Jantungnya berdegup tidak tenang. Ia belum sepenuhnya pulih dari apa yang ia temukan semalam. Luka itu masih terbuka. Bahkan belum sempat ia pahami sepenuhnya. Namun hari ini, segalanya terasa seperti akan dipaksa berakhir. Suara langkah kaki terdengar. Raka turun dari lantai atas dengan wajah dingin, rapi, dan terlalu siap. Di belakangnya, Suryani berdiri dengan ekspresi puas yang tidak disembunyikan. Dan di samping mereka, seorang wanita berdiri anggun dengan senyum tipis di bibirnya. Nadira langsung mengenali wajah itu. Miranda. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang ditutupi. Semuanya dipertontonkan dengan terang-terangan. Apa maksudnya ini? Suara Nadira pelan, namun jelas. Tidak ada yang menjawab langsung. Raka melangkah maju, berdiri beberapa langkah di depannya. Tatapannya datar, seolah wanita yang pernah ia nikahi itu hanyalah orang asing.
Kita selesaikan sekarang, ucapnya singkat. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk penjelasan. Nadira menelan napas. Tangannya perlahan mengepal di sisi tubuhnya. Raka. Namun pria itu tidak menunggu. Dengan suara tegas, tanpa ragu, tanpa emosi, kata-kata itu keluar. 3 kali. Tajam. Final. Menghancurkan. Nadira membeku. Seolah seluruh dunia berhenti berputar dalam 1 detik yang terlalu panjang. Ia tidak mendengar apapun setelah itu. Tidak suara napasnya sendiri, tidak detak jantungnya, hanya gema dari kalimat yang baru saja menghancurkan hidupnya. Talak itu telah dijatuhkan, dan tidak ada jalan kembali. Aku rasa sudah jelas, ujar Raka dingin, memecah keheningan yang menyesakan. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Bukan siapa-siapa. Kalimat itu terasa lebih kejam dari talak itu sendiri. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Seolah tubuhnya menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan mereka. Setidaknya, kamu bisa lakukan ini tanpa mempermalukanku, bisiknya lirih. Namun Raka hanya menghela napas pendek, seolah itu hal yang merepotkan. Suryani melangkah maju, suaranya tajam seperti biasa. Sudah cukup lama kamu numpang di sini, katanya tanpa rasa iba. Sekarang waktunya kamu tahu tempatmu. Miranda berdiri di belakang mereka. Diam, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Senyum kemenangan. Nadira melihat semuanya, mengerti semuanya. Dan dalam satu momen itu, ia sadar. Ia tidak hanya kehilangan suami. Ia kehilangan tempatnya. Tanpa banyak kata, seorang asisten rumah tangga datang membawa koper kecil. Barang-barangnya sudah disiapkan, sudah direncanakan. Semuanya sudah diatur, tanpa sepengetahuannya. Keluar sekarang, kata Raka singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penundaan, hanya keputusan. Nadira menatap koper itu, lalu menatap rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat pulang. Ironisnya, ia tidak pernah benar-benar memiliki apapun di sana. Perlahan, ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang peduli. Saat ia sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Bukan untuk memohon, bukan untuk menoleh, tapi untuk memastikan satu hal dalam dirinya. Bahwa ia tidak akan kembali sebagai wanita yang sama. Tanpa sepatah kata pun, Nadira melangkah keluar. Pintu itu tertutup di belakangnya. Dan dalam 1 detik itu, hidupnya benar-benar berubah. Bukan hanya karena ia kehilangan segalanya, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan. Pesta kemewahan pengganti. Malam di kota itu kembali gemerlap, seolah tidak pernah peduli pada siapa yang terluka di balik cahayanya. Di halaman sebuah showroom mobil mewah, lampu-lampu terang memantulkan kilau yang menyilaukan. Musik mengalun lembut. Para tamu berdiri dengan gelas di tangan, tertawa ringan dalam percakapan yang dipenuhi kepalsuan. Di tengah semua itu, Raka Pradipta berdiri dengan percaya diri. Di sisi kanannya, Miranda tampak mempesona dalam gaun elegan berwarna gelap. Rambutnya jatuh sempurna di bahu. Senyumnya tak pernah lepas. Senyum seseorang yang merasa telah memenangkan sesuatu. Di sisi kiri, Suryani berdiri dengan dagu terangkat tinggi, matanya menatap sekeliling dengan penuh kepuasan. Malam itu bukan sekadar acara. Itu adalah perayaan. Perayaan atas sesuatu yang tidak pernah mereka sebutkan secara langsung, tapi semua orang bisa merasakannya. Selamat, Pak Raka, ujar salah satu tamu sambil menjabat tangannya. Mobilnya luar biasa. Raka tersenyum tipis. Terima kasih. Ini hadiah kecil saja. Hadiah kecil. 2 unit mobil mewah berdiri berjejer di belakangnya, berkilau di bawah sorot lampu. 1 untuk Miranda.
Satu lagi untuk Suryani. Simbol kekuasaan. Simbol kemenangan. Miranda melangkah mendekat ke salah satu mobil. Jemarinya menyentuh permukaan halusnya dengan penuh kepuasan. Cantik sekali, bisiknya pelan, lalu menoleh pada Raka. Kamu benar-benar tahu cara membuatku bahagia. Raka hanya tersenyum. Kali ini lebih hangat dari biasanya. Suryani terkekeh pelan. Akhirnya, rumah ini punya seseorang yang tahu bagaimana menghargai keberhasilan. Kalimat itu diucapkan tanpa menyebut nama, tapi maknanya jelas. Tanpa Nadira, menurut mereka, segalanya menjadi lebih baik. Tanpa beban. Tanpa penghalang. Tawa kembali pecah di antara mereka. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Ketenangan yang terlalu mudah didapat. Seringkali bukan pertanda akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari gemerlap lampu, Nadira berdiri dalam diam. Ia melihat layar ponselnya. Sebuah foto yang dikirim tanpa sengaja oleh seseorang yang mengenalnya. Foto Raka, Miranda, dan Suryani berdiri di depan mobil mewah dengan senyum kemenangan. Jelas, terang, menyakitkan. Untuk beberapa detik, Nadira hanya menatap. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya keheningan. Namun perlahan, sesuatu berubah di matanya. Jika sebelumnya yang ada hanyalah luka, kali ini ada sesuatu yang lebih dalam. Lebih dingin. Lebih berbahaya. Tangannya menggenggam ponsel itu sedikit lebih erat. Jadi ini yang kalian sebut kemenangan, bisiknya pelan. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke depan dengan tatapan yang tidak lagi rapuh. Tidak lagi hancur. Malam itu, di saat mereka merayakan awal baru tanpa dirinya, Nadira akhirnya menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Bukan cinta. Bukan harapan. Tapi kendali. Dan tanpa mereka sadari, pesta itu bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari kehancuran yang belum mereka bayangkan. Air mata yang berubah jadi api. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Tidak ada lagi tirai besar yang terbuka otomatis. Tidak ada aroma kopi mahal yang tersaji rapi di meja panjang. Yang ada hanyalah sebuah ruangan sederhana, sunyi, bersih, dan terasa asing bagi seseorang yang dulu hidup dalam kemewahan. Nadira duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Semalam, ia tidak benar-benar tidur. Bukan karena tangis. Justru karena ia tidak menangis sama sekali. Itulah yang terasa aneh. Seharusnya ia hancur. Seharusnya ia terpuruk, memeluk luka yang baru saja merenggut segalanya dari hidupnya. Tapi yang ia rasakan sekarang, bukan kehancuran, melainkan kehampaan yang perlahan berubah bentuk. Di atas meja kecil di sampingnya, ponselnya masih menampilkan foto itu. Raka, Miranda, dan Suryani. Senyum mereka lebar, berdiri di depan mobil mewah yang berkilau. Simbol kemenangan. Nadira menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia menghela napas panjang dan mematikan layar. Cukup. Satu kata itu keluar pelan, tapi tegas. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Nadira berdiri. Ia berjalan menuju cermin kecil di sudut ruangan. Penampilannya jauh dari kata sempurna. Rambutnya tidak tertata, wajahnya pucat, matanya menyimpan sisa kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang baru. Ia menatap dirinya sendiri dalam diam. Mengingat, bukan tentang luka, bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang sesuatu yang selama ini ia abaikan. Apa mereka benar-benar berpikir aku tidak punya apa-apa? Gumamnya pelan. Senyum tipis mulai muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh kesadaran. Selama ini, Raka merasa berada di atas segalanya. Semua keputusan, semua kendali, semua kekuasaan, seolah ada di tangannya. Padahal kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Nadira berbalik,
berjalan menuju tas kecil yang ia bawa saat diusir. Ia membukanya perlahan, mengeluarkan sebuah map tipis berwarna gelap. Dokumen. Lembar demi lembar ia buka. Nama-nama perusahaan, akun-akun investasi, kepemilikan saham, dan yang paling penting, semuanya terhubung pada satu nama. Namanya Nadira Az-Zahra. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk mengisi ruangan yang sebelumnya terasa kosong. Jadi selama ini, bisiknya, aku yang memegang semuanya. Ingatan-ingatan lama mulai kembali. Saat Raka terlalu sibuk membangun citra, Nadira yang diam-diam menyusun fondasi. Saat Suryani meremehkannya sebagai wanita yang hanya tampil cantik, Nadira yang memastikan aliran dana tetap stabil. Mereka tidak pernah benar-benar melihatnya. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Nadira menutup map itu dengan perlahan. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi kosong. Tidak lagi lemah. Api kecil mulai menyala di dalamnya. Tenang, tapi pasti. Aku tidak akan hancur, ucapnya pelan, namun penuh keyakinan. Ia melangkah menuju jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya pagi masuk dan menyentuh wajahnya. Hang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berakhir, ia merasakannya. Bukan sebagai seseorang yang kehilangan segalanya, tapi sebagai seseorang yang baru saja sadar bahwa ia masih memegang kendali. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkannya direbut begitu saja. Rahasia yang disembunyikan. Hujan turun pelan di luar jendela, menciptakan irama yang tenang namun dalam. Di dalam ruangan sederhana itu, Nadira duduk di depan meja kecil, ditemani tumpukan dokumen yang kini terbuka satu persatu. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Yang ada hanya fokus. Satu persatu lembar kertas ia susun dengan rapi. Dokumen legal, kontrak kerjasama, laporan kepemilikan saham, hingga akses rekening yang selama ini tidak pernah benar-benar diperhatikan oleh siapapun. Termasuk Raka. Lalai, gumam Nadira pelan. Atau mungkin lebih tepatnya, terlalu percaya diri. Ia membuka laptopnya, memasukkan beberapa akses yang selama ini hanya ia simpan sendiri. Dalam hitungan detik, data demi data muncul di layar. Angka-angka besar, aliran dana, struktur kepemilikan yang kompleks. Dan di pusat semua itu, satu nama yang terus berulang. Nadira Az-Zahra. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pemegang kendali. Senyum tipis kembali terukir di wajahnya. Selama ini, semua aset penting, perusahaan inti, investasi jangka panjang, bahkan beberapa rekening operasional, tidak pernah benar-benar berada di tangan Raka sepenuhnya. Ia hanya menggunakan. Sementara kepemilikan aslinya berada di tangan Nadira. Ingatan itu kembali dengan jelas. Dulu, saat Raka mulai membangun bisnisnya, ia seringkali membutuhkan struktur yang aman. Atas saran beberapa pihak, sebagian besar aset didaftarkan atas nama Nadira untuk menghindari risiko tertentu. Awalnya hanya strategi, namun seiring waktu, itu berubah menjadi kekuatan. Kekuatan yang tidak pernah disadari oleh mereka yang merasa paling berkuasa. Nadira menutup laptopnya perlahan, lalu bersandar di kursinya. Jadi ini yang kalian abaikan, ucapnya lirih. Di luar sana, Raka mungkin masih menikmati hidupnya, merasa telah menyingkirkan seseorang yang tidak lagi berguna. Suryani mungkin masih merasa menang. Akhirnya rumah itu bersih dari seseorang yang ia anggap tidak pantas. Dan Miranda mungkin sedang menikmati semua kemewahan yang diberikan tanpa pernah tahu dari mana asalnya. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Semua yang mereka nikmati berdiri di atas sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Dan kunci untuk meruntuhkannya ada di tangan Nadira. Ia berdiri perlahan, membawa beberapa dokumen penting, lalu memasukkannya kembali ke dalam map dengan rapi. Tidak ada lagi keraguan.
Tidak ada lagi rasa ragu untuk melangkah. Karena kini, semuanya sudah jelas. Bukan hanya tentang pengkhianatan. Bukan hanya tentang kehilangan. Tapi tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bahwa kekuatan yang mereka anggap milik mereka, sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Dan Nadira akhirnya siap untuk menggunakannya. Langkah pertama balasan. Langit siang tampak cerah. Kontras dengan ketegangan yang kini mulai tersusun rapi dalam langkah Nadira. Sebuah ruangan kantor bergaya minimalis menjadi saksi awal dari sesuatu yang selama ini hanya berupa kesadaran, kini berubah menjadi tindakan. Di seberangnya, Dimas Mahendra duduk dengan tenang. Jasnya rapi, tatapannya tajam namun terukur. Ia membaca dokumen yang diberikan Nadira dengan penuh perhatian, tanpa melewatkan satu detail pun. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu, Dimas menutup map itu perlahan. Semua ini sah, ujarnya singkat. Nadira tidak terkejut. Ia sudah tahu jawabannya. Namun mendengar konfirmasi itu secara langsung, tetap memberikan efek yang berbeda. Artinya? Tanya Nadira. Suaranya tenang namun penuh makna. Dimas menatapnya lurus. Artinya, kamu punya kendali penuh. Bukan hanya sebagian, tapi hampir seluruh aliran utama keuangan mereka. Hening sejenak. Kata mereka terasa begitu tepat sekarang. Bukan lagi kita. Nadira mengangguk pelan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Semua sudah melewati tahap itu. Aku tidak mau gegabah, katanya. Aku ingin semuanya bersih, terstruktur. Dimas tersenyum tipis, seolah sudah memahami arah pikirannya. Bagus. Karena kalau kamu salah langkah sedikit saja, mereka bisa berbalik menyerang. Tapi kalau kita lakukan dengan benar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. Mereka bahkan tidak akan tahu kapan semuanya mulai runtuh. Kalimat itu menggantung di udara, membawa bobot yang tidak main-main. Nadira menarik napas perlahan. Mulai dari mana? Dimas membuka kembali dokumen, menunjuk beberapa bagian penting. Pertama, kita cabut akses langsung Raka ke rekening operasional utama. Secara hukum, kamu berhak penuh karena namamu yang terdaftar sebagai pemilik. Nadira mengangguk. Lalu, kita batasi akses kartu kredit perusahaan. Secara teknis, itu hanya fasilitas turunan dari rekening utama. Langkah demi langkah. Jelas. Terukur. Tidak ada yang emosional. Semua dingin dan tepat sasaran. Setelah itu, tanya Nadira. Dimas menatapnya sejenak, memastikan satu hal. Kamu yakin? Bukan soal hukum, bukan soal strategi, tapi soal keputusan. Nadira terdiam beberapa detik. Lalu, perlahan, ia menjawab. Dia sudah memutus semuanya tanpa ragu. Tatapannya berubah, lebih dalam, lebih tegas. Sekarang giliranku. Dimas tidak bertanya lagi. Ia langsung mengeluarkan ponselnya, mulai menghubungi pihak bank dan beberapa kontak penting lainnya. Instruksi diberikan dengan jelas, menggunakan bahasa profesional yang tidak menyisakan celah. Di sisi lain meja, Nadira membuka laptopnya. Jari-jarinya bergerak tenang di atas keyboard. Akses demi akses. Hak demi hak. Semuanya mulai berubah. Dalam hitungan menit, sesuatu yang selama ini terasa tak tergoyahkan, mulai bergeser. Bukan runtuh seketika, tapi dicabut perlahan, akar demi akar. Dan yang paling berbahaya dari semua itu, tidak ada suara, tidak ada peringatan. Hanya perubahan kecil, yang akan segera terasa dampaknya. Nadira berhenti sejenak, menatap layar di depannya. Status berubah, akses dicabut, kendali kembali. Ia bersandar pelan, menarik napas dalam. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Hanya kepastian. Langkah pertama telah diambil. Dan kali ini,
Ia bukan lagi wanita yang menunggu keputusan orang lain. Ia adalah orang yang menentukan segalanya. Kartu kredit beku. Malam itu, lampu restoran mewah memantulkan kilau hangat di setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun, para tamu berbincang santai, dan semuanya tampak berjalan sempurna, setidaknya dari luar. Di salah satu meja terbaik, Raka duduk bersama Miranda. Di hadapan mereka, hidangan mahal tersaji rapi, belum tersentuh sepenuhnya. Miranda terlihat begitu menikmati suasana. Sesekali tertawa kecil sambil memainkan gelas di tangannya. "Kita harus sering-sering ke tempat seperti ini," ujarnya manja. "Aku suka." Raka tersenyum tipis. "Selama kamu mau, tidak ada yang tidak bisa." Kalimat itu terdengar penuh keyakinan. Seolah dunia masih sepenuhnya berada dalam genggamannya. Pelayan datang dengan sopan, membawa tagihan di atas nampan kecil. Raka mengambilnya tanpa ragu. Ini hal biasa. Rutinitas yang tidak pernah menjadi masalah. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, menyerahkannya dengan santai. Beberapa detik berlalu. Pelayan itu kembali. "Maaf, Pak, kartunya tidak bisa diproses." Raka mengernyit. "Coba lagi." Pelayan mengangguk. Pergi sejenak. Miranda menatapnya. Sedikit bingung namun masih santai. Mungkin mesin mereka bermasalah. Raka mengangguk ringan. "Iya." Namun saat pelayan itu kembali lagi, ekspresinya tetap sama. Hati-hati, namun jelas. "Maaf, Pak. Tetap tidak bisa." Ada jeda. Sangat singkat. Tapi cukup untuk mengubah suasana. Raka menarik napas pelan, lalu mengeluarkan kartu lain. "Pakai yang ini." Beberapa menit kemudian, hasilnya sama. Tidak bisa. Kini, keheningan mulai terasa. Miranda tidak lagi tersenyum. Raka merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam situasi seperti ini. Keraguan. Ia langsung mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan. Layar itu terbuka. Dan dalam 1 detik, ekspresinya berubah. Akses dibatasi. Status tidak aktif. Beberapa rekening terkunci. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ada apa?" tanya Miranda. Nada suaranya mulai berubah. Raka tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada layar, mencoba memahami apa yang terjadi. Ini tidak masuk akal. Semua ini tidak mungkin terjadi begitu saja. "Kita bayar pakai transfer saja," katanya cepat, mencoba tetap tenang. Namun saat ia mencoba, gagal. Satu demi satu. Seolah semua jalur yang biasa ia gunakan, tiba-tiba tertutup. Miranda kini benar-benar gelisah. "Raka, ini serius." Untuk pertama kalinya, Raka tidak punya jawaban pasti. "Ini cuma gangguan sistem," ucapnya, tapi suaranya tidak lagi seyakinnya tadi. Namun jauh di dalam pikirannya, ada sesuatu yang mulai terhubung. Terlalu rapi, terlalu tiba-tiba. Dan hanya ada satu kemungkinan yang perlahan muncul, seperti bayangan yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, di tempat lain, Nadira duduk dalam diam, menatap layar laptopnya. Beberapa notifikasi baru saja muncul. Pembatasan berhasil. Akses dinonaktifkan. Kartu kredit tidak dapat digunakan. Ia tidak tersenyum lebar. Tidak tertawa. Hanya menatap dengan tenang, lalu menutup laptopnya perlahan. "Baru permulaan," bisiknya pelan. "Kembali ke restoran." Raka akhirnya terpaksa menggunakan metode pembayaran lain yang lebih rumit, dengan bantuan pihak luar. Situasi yang seharusnya sederhana, berubah menjadi memalukan. Tatapan orang-orang di sekitar mulai terasa. Bisikan kecil mulai terdengar. Dan yang paling mengganggu, rasa kendali yang perlahan menghilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan kehilangan besar,
Belum. Tapi cukup untuk membuatnya sadar. Sesuatu sedang terjadi. Dan itu baru saja dimulai. Kehidupan mewah yang retak. Pagi yang biasanya tenang kini terasa ganjil. Di kamar luas dengan jendela tinggi dan tirai mahal, Miranda berdiri di depan cermin. Gaun yang ia kenakan sempurna, riasannya tanpa celah, semuanya seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Ekspresinya. Ia menatap dirinya sendiri lebih lama dari biasanya, seolah mencoba memastikan bahwa semua masih baik-baik saja. Padahal, tidak. Malam sebelumnya masih terbayang jelas di kepalanya. Kartu yang ditolak, tatapan orang-orang, dan yang paling mengganggu, ketidakpastian di wajah Raka. Miranda menarik napas pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin cuma masalah sementara, gumamnya, meyakinkan diri sendiri. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan keluar kamar. Hari ini ia sudah punya rencana, berbelanja, seperti biasa. Itu adalah rutinitas yang tidak pernah ia lewatkan. Karena baginya, kemewahan bukan sekadar gaya hidup. Itu adalah identitas. Beberapa jam kemudian, di dalam butik eksklusif, Miranda berdiri di depan meja kasir. Beberapa tas belanjaan sudah tersusun rapi. Pilihan-pilihan terbaik, tanpa melihat harga. Seperti biasa, ia menyerahkan kartu dengan santai, bahkan tanpa benar-benar memperhatikan. Namun detik berikutnya, "Maaf, Kak, kartunya tidak bisa diproses." Miranda mengernyit. "Coba lagi," katanya cepat. Kasir itu mengangguk. Mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Tidak bisa. Senyum tipis Miranda mulai menghilang. Ia mengeluarkan kartu lain, sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Yang ini. Beberapa detik berlalu. "Maaf, tetap tidak bisa." Sun. Suara butik yang sebelumnya terasa nyaman kini mendadak terasa terlalu jelas. Bisikan pelanggan lain, langkah kaki, bahkan suara detak jam. Miranda merasakan sesuatu merambat di dalam dadanya. Tidak nyaman. Ia langsung mengambil ponselnya, mencoba membuka aplikasi pembayaran. Namun layar yang muncul justru membuatnya semakin kaku. Akses terbatas. Transaksi gagal. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa gelisah. Ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini sesuatu yang lebih besar. Ia buru-buru membatalkan semua belanjaannya, mencoba menjaga wajahnya tetap tenang meski langkahnya mulai terburu-buru keluar dari butik itu. Begitu sampai di luar, ia langsung menghubungi Raka. Butuh beberapa kali panggilan sebelum akhirnya terangkat. "Raka, ini kenapa?" Suaranya tidak lagi tenang. Di ujung sana, Raka terdiam sejenak. "Aku juga lagi urus," jawabnya singkat. "Cuma masalah sistem." "Sistem?" ulang Miranda. Nada suaranya naik sedikit. "Semua kartuku tidak bisa dipakai. Ini bukan hal kecil." Raka terdengar menarik napas. "Aku bilang aku sedang urus." Nada suaranya mulai berubah. Lebih tegang, lebih pendek. Panggilan itu berakhir tanpa kepastian. Miranda menurunkan ponselnya perlahan. Ia berdiri diam di tengah keramaian, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya pijakan. Selama ini, semuanya selalu mudah. Apa yang ia mau, ia dapatkan. Apa yang ia inginkan, tersedia tanpa perlu dipikirkan. Tapi sekarang, semua itu terasa rapuh. Seolah berdiri di atas sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Dan yang lebih mengganggu, ia tidak tahu kenapa. Sementara itu, di tempat lain, Suryani mulai merasakan hal yang sama. Transaksi gagal. Akses dibatasi. Kepercayaan diri yang dulu begitu tinggi, mulai terguncang. Namun di antara mereka semua, Miranda adalah yang paling merasakan dampaknya. Karena tidak seperti yang lain, ia tidak punya apa-apa untuk kembali jika semua ini benar-benar hilang. Ia menatap jalan di depannya,
lalu tanpa sadar menggenggam tasnya lebih erat. Kemewahan yang selama ini ia anggap pasti, ternyata bisa retak. Dan retakan itu baru saja mulai terlihat. Perusahaan yang lumpuh. Pagi di kantor pusat biasanya penuh energi. Telepon berdering, langkah kaki cepat, suara diskusi yang saling bersahutan. Namun hari itu, suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih tegang. Seolah semua orang menahan sesuatu yang belum berani mereka ucapkan. Di ruang kerjanya yang luas, Raka berdiri di depan jendela dengan rahang mengeras. Ponselnya masih menempel di telinga. Suaranya terdengar tertahan. Apa maksudnya transfer belum masuk? Tanyanya tajam. Di seberang sana, suara staf keuangan terdengar gugup. Pak, dana dari rekening utama tidak bisa dicairkan. Statusnya dibatasi. Raka memejamkan mata sesaat, menahan emosi yang mulai naik. Cari solusi. Itu bukan jawaban. Namun jawabannya tetap sama, tidak ada akses. Ia menutup panggilan itu dengan kasar, lalu segera menekan nomor lain. Dimas? Ia berhenti, sadar, lalu mengalihkan panggilan. Bukan orang itu yang ia cari. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya diketuk. Seorang manajer masuk dengan wajah tegang. Pak, supplier utama menunda pengiriman. Mereka bilang pembayaran terakhir belum diterima. Belum selesai. Dan, gaji karyawan bulan ini belum bisa diproses. Lanjutnya pelan. Raka membeku. Satu masalah bisa dianggap kebetulan. Dua bisa jadi gangguan. Tapi ini terlalu terstruktur. Akun cadangan? Tanya Raka cepat. Kita sudah coba, Pak. Tapi semua terhubung ke sistem yang sama. Hening. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia berjalan cepat menuju meja kerjanya, membuka laptop, mencoba masuk ke beberapa akses yang biasanya selalu tersedia. Namun yang muncul hanya satu hal. Akses ditolak. Batasan aktif. Kendali. Bukan lagi di tangannya. Tidak mungkin. Bisiknya pelan. Ingatan tentang malam di restoran, kartu yang ditolak, panggilan panik dari Miranda, semuanya mulai terhubung. Dan di tengah semua itu, satu nama muncul dalam pikirannya. Nadira. Ia langsung berdiri, kursinya terdorong ke belakang. Hubungi bank sekarang. Semua jalur. Aku mau laporan lengkap. Perintahnya tegas. Manajer itu mengangguk cepat. Lalu keluar. Namun bahkan sebelum laporan itu datang, Raka sudah tahu. Ini bukan kesalahan sistem. Ini disengaja. Di luar ruangan, suasana kantor semakin tidak stabil. Bisikan mulai terdengar. Beberapa karyawan saling bertukar pandang, menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Proyek tertunda. Pembayaran tersendat. Kepercayaan mulai goyah. Sebuah perusahaan yang selama ini terlihat kokoh, perlahan mulai lumpuh. Dan semua itu terjadi tanpa peringatan keras. Tidak ada ledakan. Tidak ada keruntuhan instan. Hanya aliran yang terputus. Dan ketika aliran itu berhenti, segala sesuatu yang bergantung padanya ikut terhenti. Di tempat lain, Nadira duduk dengan tenang. Di depannya, laporan-laporan mulai masuk satu persatu. Notifikasi kecil yang menunjukkan dampak dari setiap langkah yang ia ambil. Ia membacanya tanpa ekspresi, tanpa euforia. Hanya memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Operasional mulai terganggu. Gumamnya pelan. Ia menutup laporan itu, lalu menyandarkan tubuhnya. Ini bukan akhir. Bahkan belum mendekati. Ini baru fase awal. Sementara itu, jauh di kantor yang dulu ia kelola diam-diam, Raka berdiri di tengah kekacauan yang semakin nyata. Dan untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia abaikan. Tanpa aliran dana, kekuasaannya tidak berarti apa-apa. Topeng mulai jatuh.
Rumah besar itu masih berdiri megah seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari luar. Taman tetap rapi, mobil masih terparkir di halaman, dan pintu utama masih terbuka untuk siapapun yang datang. Namun di dalamnya, segalanya mulai terasa berbeda. Suryani duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam ponsel erat, sementara beberapa panggilan yang ia lakukan sejak pagi tidak memberikan jawaban yang ia harapkan. Bagaimana bisa semua akses dibatasi? Gumamnya kesal. Di meja depannya, beberapa tagihan menumpuk. Biasanya, hal-hal seperti ini bahkan tidak pernah sampai ke tangannya. Semua selalu beres. Semua selalu berjalan lancar. Tanpa perlu ia pikirkan. Tanpa perlu ia urus. Namun sekarang, satu persatu masalah mulai muncul ke permukaan. Langkah kaki terdengar tergesa dari arah dalam. Raka muncul dengan wajah yang jauh dari kata tenang. Jasnya masih rapi, tapi ekspresinya tidak bisa lagi menyembunyikan tekanan yang ia hadapi. "Kamu sudah cek ban?" tanya Suryani langsung. Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk singkat, lalu menjatuhkan dirinya ke sofa seberang. "Ini bukan gangguan biasa," katanya akhirnya. Nada suaranya rendah dan berat. Suryani menatapnya tajam. "Lalu apa?" Hening beberapa detik. Jawaban itu ada, tapi seolah sulit untuk diucapkan. "Semua akses utama, bukan atas nama aku," lanjut Raka pelan. Kalimat itu membuat Suryani membeku. "Apa maksudmu?" Raka menghela napas panjang, menatap lantai sejenak sebelum akhirnya berkata, "Atas nama Nadira." Sun. Untuk pertama kalinya, Suryani tidak langsung bereaksi. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan itu. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas semuanya mulai terhubung. Selama ini, setiap transaksi besar selalu berjalan mulus. Setiap proyek selalu aman. Setiap masalah keuangan selalu terselesaikan tanpa ia tahu bagaimana caranya. Ia hanya melihat hasilnya. Tidak pernah benar-benar memahami prosesnya. Dan sekarang, semua itu hilang. Dalam satu waktu, Suryani perlahan bersandar. Wajahnya mulai kehilangan warna. Jadi, selama ini, suaranya hampir tidak terdengar. Raka tidak menjawab, karena mereka berdua sudah tahu jawabannya. Selama ini, mereka bergantung. Bukan pada sistem, bukan pada keberuntungan, tapi pada seseorang yang mereka anggap tidak berarti. Seseorang yang mereka rendahkan. Seseorang yang mereka usir. Tanpa ragu. Nadira. Tangan Suryani mulai gemetar halus. Semua sikapnya selama ini, semua kata-kata yang ia ucapkan, semua penghinaan yang ia lemparkan, terlintas kembali dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan kesal, tapi takut. "Raka." Ia menatap anaknya dengan serius. Kalau ini benar, ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Karena maknanya sudah jelas. Kalau ini benar, maka semua yang mereka miliki sekarang, bukan hanya bisa hilang, tapi bisa dihancurkan. Perlahan. Sistematis. Tanpa mereka bisa menghentikannya. Raka mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Namun di balik semua itu, ia tahu satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Mereka telah membuat kesalahan besar. Bukan karena kehilangan Nadira, tapi karena tidak pernah benar-benar memahami siapa dia sebenarnya. Dan sekarang, topeng itu telah jatuh. Mengungkap kenyataan yang terlalu terlambat untuk mereka sadari. Serangan balik yang terstruktur. Tidak ada suara keras. Tidak ada pengumuman. Yang ada hanya langkah-langkah kecil, yang jika disusun, membentuk sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Di sebuah ruang kerja yang tenang, Nadira duduk di depan meja dengan laptop terbuka. Di sampingnya, beberapa dokumen telah tersusun rapi,
Setiap lembar memiliki tujuan, setiap keputusan sudah diperhitungkan. Di seberangnya, Dimas Mahendra memperhatikan dengan seksama. Kita mulai dari yang paling halus, ujarnya tenang. Investor. Nadira mengangguk. Bukan sekadar mencabut uang, tapi menggeser kepercayaan. Satu persatu, ia membuka daftar kontak yang selama ini ia bangun sendiri, hubungan yang tidak pernah diketahui Raka secara penuh. Ia tidak terburu-buru. Setiap pesan yang dikirim, setiap panggilan yang dilakukan, menggunakan bahasa yang tepat, profesional, rasional, tanpa emosi. Namun cukup kuat untuk membuat satu hal terjadi. Penarikan diri. Dana akan kami alihkan sementara sampai kondisi stabil, ujar salah satu balasan yang masuk. Nadira hanya membaca, lalu menutup layar dengan tenang. Satu aliran mulai berhenti. Lalu yang berikutnya. Dan berikutnya lagi. Sekarang aset tetap, lanjut Dimas. Nadira membuka dokumen lain. Properti, kendaraan operasional, kepemilikan saham minoritas di beberapa perusahaan pendukung. Semua yang selama ini terlihat milik Raka. Perlahan mulai ditarik kembali ke posisi aslinya. Ia tidak menyentuh semuanya sekaligus. Tidak. Ia melakukannya bertahap. Cukup untuk membuat sistem terasa goyah. Tapi tidak langsung runtuh. Karena yang ia inginkan bukan kejutan cepat, melainkan tekanan yang terus meningkat. Pembekuan sementara untuk audit internal, kata Dimas sambil mencatat. Istilah yang sederhana, namun dampaknya besar. Aset tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual, tidak bisa dimanfaatkan. Dan tanpa itu, operasional semakin tercekik. Nadira menarik napas pelan, lalu melanjutkan ke tahap berikutnya. Rekening cabang. Dimas menatapnya, lalu mengangguk kecil. Ini akan terasa. Nadira tahu, karena disinilah jalur keuangan harian berjalan. Ia masuk ke sistem, membuka akses demi akses yang dulu ia buat sendiri. Dengan tenang, ia menutupnya. 1, 2, 3. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Namun di tempat lain, efeknya langsung terasa. Transaksi tertunda. Pembayaran gagal. Sistem internal mulai kacau. Dan yang paling penting, tidak ada yang tahu dari mana sumber masalahnya. Di sisi lain kota, Raka berdiri di ruangannya, menerima laporan demi laporan yang semakin buruk. Pak, dana dari investor ditarik. Beberapa aset tidak bisa diakses. Rekening cabang dibatasi. Semua datang bersamaan. Namun terasa seperti serangan yang datang dari segala arah. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mencari celah. Namun setiap jalur yang ia coba, tertutup. Sementara itu, di ruangan tenang tempat semuanya dikendalikan, Nadira menutup laptopnya perlahan. Ia tidak terlihat puas. Tidak juga terburu-buru. Karena ini bukan soal emosi. Ini soal kendali. Semua jalur utama sudah mulai tertutup. Lapor Dimas. Nadira mengangguk pelan. Belum selesai, jawabnya singkat. Tatapannya lurus ke depan. Tenang. Namun tidak bisa dibaca. Karena yang ia lakukan sekarang bukan sekadar balasan. Ini adalah pembongkaran. Terstruktur. Sistematis. Dan tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Satu persatu. Semua yang dulu menopang kekuatan Raka, sedang ia cabut dari akarnya. Dan saat akar itu benar-benar hilang, yang tersisa hanyalah sesuatu yang tidak lagi berdiri. Kejatuhan publik. Kabar itu tidak datang sebagai ledakan. Ia menyebar pelan, lalu tiba-tiba ada di mana-mana. Di layar ponsel para pelaku bisnis, di ruang rapat yang biasanya penuh strategi, di percakapan singkat yang dibisikkan di antara jeda makan siang, nama Raka Pradipta mulai disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi kagum, melainkan ragu. Di sebuah ruang konferensi yang biasanya menjadi tempat Raka berbicara dengan penuh percaya diri,
Kini suasananya terasa dingin. Beberapa kursi terisi, namun tidak seramai biasanya. Tatapan yang dulu penuh respek kini berubah menjadi penuh pertimbangan. Jadi, bagaimana Anda menjelaskan keterlambatan pembayaran terakhir? Tanya salah satu investor dengan nada datar. Raka berdiri di depan, mencoba mempertahankan ketenangannya. Ini hanya masalah teknis sementara. Semua sedang dalam proses penyesuaian. Jawaban yang rapi, namun tidak lagi meyakinkan. Beberapa orang saling bertukar pandang. Yang lain hanya mencatat, bukan untuk bekerja sama, tapi untuk berjaga-jaga. Sementara itu, di luar ruangan, keputusan-keputusan mulai diambil. Kontrak ditunda. Kerja sama dibatalkan secara halus. Pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan, mendadak, ditunda tanpa waktu pasti. Reputasi tidak hancur dalam satu hari, tapi cukup satu celah untuk membuat semuanya mulai runtuh. Dan celah itu kini terbuka lebar. Di tempat lain, Nadira duduk di sebuah ruang kerja yang jauh lebih tenang. Tidak ada keramaian, tidak ada tekanan. Hanya layar laptop dan beberapa laporan yang terus masuk. Respon pasar mulai berubah, ujar Dimas sambil menyerahkan ringkasan terbaru. Nadira membacanya sekilas. Penurunan kepercayaan. Penarikan kerjasama. Evaluasi ulang dari beberapa pihak besar. Ia mengangguk pelan. Cepat, gumamnya. Karena fondasinya memang tidak sekuat yang terlihat, jawab Dimas. Namun ada satu hal lagi yang berbeda hari itu. Sebuah pesan masuk ke ponsel Nadira. Nama yang tidak asing. Andre Wijaya. Nadira menatap layar itu sejenak sebelum membuka pesannya. Saya sudah melihat pergerakannya. Jika Anda membutuhkan dukungan, saya siap membantu, secara diam-diam. Singkat, jelas, dan penuh arti. Nadira menghela napas pelan. Andre bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu investor lama yang selama ini memilih diam, namun selalu memperhatikan. Dan sekarang, ia memilih berpihak. Nadira mengetik balasan singkat. Terima kasih. Saya akan hubungi jika diperlukan. Ia tidak langsung menerima. Tidak juga menolak. Karena ia tahu. Dalam permainan seperti ini, setiap langkah harus tetap dalam kendalinya. Namun kehadiran Andre memberikan satu hal yang penting. Penguatan. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara posisi. Di sisi lain kota, Raka keluar dari ruang konferensi dengan langkah cepat. Wajahnya tetap berusaha tenang, namun tekanan itu tidak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Ponselnya terus bergetar. Bukan dengan kabar baik, melainkan pembatalan, penundaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi ia punya jawabannya. Ia berhenti sejenak, menatap layar itu dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya kehilangan kendali di dalam, tapi juga di luar. Reputasinya, yang selama ini menjadi tameng terkuat, mulai retak. Dan di dunia bisnis, sekali retak terlihat, semua orang akan menjauh. Sementara itu, Nadira menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada kepuasan berlebihan. Hanya ketenangan yang semakin dalam. Karena ia tahu, ini bukan puncaknya. Ini baru saat di mana dunia mulai melihat kebenaran. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan seseorang yang berdiri di atas sesuatu yang sudah runtuh. Pengkhianatan di dalam. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah besar yang dulu dipenuhi cahaya kini hanya menyisakan beberapa lampu redup. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan ringan. Bahkan langkah kaki pun terdengar lebih keras. Karena terlalu sepi. Raka duduk sendirian di ruang tengah. Jasnya tergeletak sembarangan di kursi. Wajahnya lelah. Matanya merah karena kurang tidur. Di atas meja, ponselnya terus menyala.
bukan karena kabar baik, melainkan karena masalah yang tak kunjung berhenti. Tagihan, peringatan, pembatalan, semua datang tanpa jeda. Namun yang paling terasa adalah keheningan di rumah itu. "Miranda?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan menuju kamar utama. Pintu sedikit terbuka. Lampu menyala. Namun saat ia masuk, yang ia temukan bukan kehadiran, melainkan kekosongan. Lemari terbuka. Beberapa bagian kosong. Tas-tas mahal yang dulu berjejer rapi hilang. Raka berhenti di tengah ruangan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di atas meja rias, sebuah kertas kecil terlipat rapi. Ia mengambilnya. Tulisan tangan yang ia kenal. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak pernah mendaftar untuk jatuh bersamamu. Jaga dirimu." Singkat, dingin, tanpa penjelasan panjang, tanpa penyesalan. Raka menatap kertas itu lama, lalu perlahan menurunkannya. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang semakin dalam. Beberapa hari yang lalu, wanita itu masih berdiri di sampingnya, tersenyum di tengah kemewahan, berbicara tentang masa depan yang indah. Sekarang, ia pergi, tanpa melihat ke belakang. Di tempat lain, di dalam mobil yang melaju pelan di tengah malam, Miranda duduk dengan ponsel di tangan. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya tidak sepenuhnya. Ia membaca ulang pesan singkat yang ia tinggalkan. Tidak ada keraguan. Atau setidaknya, ia berusaha tidak menunjukkannya. "Ini bukan salahku," gumamnya pelan. Baginya, semuanya sederhana. Ia datang karena apa yang ditawarkan. Ia tinggal karena kenyamanan. Dan sekarang, semuanya itu hilang. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Miranda turun tanpa menoleh ke belakang. Seolah apa yang ia tinggalkan bukan sesuatu yang pernah berarti. Kembali ke rumah yang kini terasa kosong. Raka berdiri di tengah kamar yang setengah hampa. Ia menatap sekeliling. Dulu, ia berpikir telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Seseorang yang lebih sesuai dengan dunianya. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah bukti bahwa semua itu tidak pernah benar-benar nyata. Ia mengepalkan kertas itu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang berbeda. Bukan kehilangan karena dipaksa, tapi karena ditinggalkan. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu alasan di baliknya. Bukan cinta, bukan kesetiaan, tapi karena sesuatu yang dulu ia anggap paling kuat. Uang sudah tidak lagi ada. Di luar sana, malam terus berjalan tanpa peduli. Namun di dalam rumah itu, sebuah kebenaran akhirnya benar-benar terlihat. Bahwa orang yang datang karena kemewahan akan pergi saat kemewahan itu hilang. Titik terendah. Langit siang tampak kelabu, seolah mencerminkan apa yang tersisa dari hidup Raka saat itu. Rumah besar yang dulu menjadi simbol keberhasilan kini tidak lagi terasa seperti miliknya. Di halaman depan, suasana yang biasanya rapi dan hidup berubah menjadi dingin dan asing. Beberapa orang berdiri dengan pakaian formal, membawa dokumen di tangan. Nada suara mereka tenang, terlalu tenang untuk situasi yang sedang terjadi. "Pak Raka, sesuai pemberitahuan sebelumnya, properti ini sudah tidak lagi berada di bawah kepemilikan Anda." Kalimat itu terdengar jelas. Final. Raka berdiri beberapa langkah dari pintu masuk, menatap mereka tanpa kata. Di belakangnya, Suryani terlihat gelisah. Wajahnya pucat, tangannya tidak lagi setenang biasanya. "Ini rumah saya." Suara Suryani meninggi, berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lepas. Namun pria di depan mereka hanya membuka dokumen. "Atas nama Nadira Az-Zahra," ujarnya singkat. Nama itu kembali muncul. Seperti bayangan yang tidak bisa dihindari.
Raka menutup matanya sesaat. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Semua bukti terlalu jelas. Beberapa saat kemudian, mereka diminta untuk keluar. Tidak ada perlawanan. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Langkah demi langkah, Raka berjalan keluar dari rumah yang dulu ia anggap sebagai pusat kendalinya. Sekarang, hanya bangunan yang tidak lagi menjadi miliknya. Di sisi jalan, beberapa kendaraan yang dulu terparkir megah, satu persatu telah ditarik. Kontrak berakhir. Akses dihentikan. Tidak ada lagi simbol kemewahan yang tersisa. Hanya ruang kosong. Dan kenyataan. Suryani berdiri di sampingnya. Napasnya tidak teratur. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ulangnya pelan, seperti mencoba menyangkal sesuatu yang sudah terjadi. Namun Raka tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa arah yang jelas. Panggilan yang dulu selalu dijawab, kini tidak lagi diangkat. Pesan yang ia kirim, hanya dibaca tanpa balasan. Orang-orang yang dulu berdiri di sisinya, perlahan menghilang. Koneksi yang dulu ia banggakan, ternyata hanya bertahan selama ia masih punya kekuatan. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Di sebuah tempat sederhana yang jauh dari kemewahan sebelumnya, Raka duduk sendiri. Tidak ada lagi ruang besar. Tidak ada lagi kursi mahal. Hanya dinding kosong dan keheningan. Ia menatap tangannya sendiri. Dulu, tangan itu terbiasa menandatangani keputusan besar. Sekarang, tidak ada yang tersisa untuk diputuskan. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bergantung. Semua telah pergi. Dan di titik itu, Raka akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak kehilangan segalanya dalam satu waktu. Ia kehilangan segalanya karena satu keputusan. Keputusan yang ia anggap benar. Keputusan yang ia buat tanpa ragu. Namun kini, ia harus menanggung seluruh akibatnya. Tanpa perlindungan, tanpa kekuasaan, tanpa siapapun di sisinya. Dan di sanalah, ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Bukan karena dunia menghancurkannya, tapi karena ia sendiri telah melepaskan satu-satunya hal yang selama ini menopang semuanya. Konfrontasi terakhir. Sore itu langit tampak tenang, seolah tidak ada yang sedang runtuh di dalam kehidupan seseorang. Di sebuah gedung perkantoran yang elegan namun sederhana, Nadira berdiri di dekat jendela ruang kerjanya. Tidak ada lagi kemewahan berlebihan, tapi setiap sudut ruangan mencerminkan kendali, rapi, teratur, dan tenang. Berbeda dengan langkah kaki yang kini mendekat ke arah pintu. Raka. Penampilannya jauh berubah. Jasnya masih dikenakan, tapi tidak lagi pas seperti dulu. Wajahnya lelah, sorot matanya kehilangan ketegasan yang pernah menjadi ciri khasnya. Ia berdiri di depan pintu beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk. Masuk. Suara Nadira terdengar datar. Tidak hangat, tidak dingin. Hanya, tanpa emosi. Pintu terbuka perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, mereka kembali berada dalam satu ruangan. Namun tidak ada yang terasa sama. Raka melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada Nadira. Wanita itu berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Tatapannya lurus, tidak menghindar, tapi juga tidak menyambut. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku. Raka akhirnya membuka suara, namun terhenti sejenak. Seolah ia tidak terbiasa berada di posisi ini. Aku ingin bicara. Nadira tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan menuju kursinya, lalu duduk dengan tenang. Silakan. Satu kata. Namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa nyata. Raka menarik napas dalam. Aku tahu, semua ini karena kamu, katanya pelan. Bukan tuduhan. Lebih seperti pengakuan. Nadira tidak menyangkal.
Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kalau ini tentang menyalahkan, jawabnya tenang. Aku rasa kamu sudah terlambat. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan apapun yang ingin Raka katakan selanjutnya. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Nadira. Aku kehilangan semuanya, ucapnya. Suara itu, jujur, tidak lagi penuh kesombongan, tidak lagi penuh kendali. Hanya seseorang yang benar-benar berada di titik akhir. Namun Nadira tetap diam. Tidak ada simpati yang terlihat. Aku datang bukan untuk berdebat, lanjut Raka. Aku minta kamu hentikan ini. Akhirnya, permohonan itu keluar. Tanpa kemasan, tanpa kebanggaan. Hanya permintaan. Ruangan itu kembali sunyi. Nadira menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan, ia berdiri. Ia berjalan mendekat, namun tetap menjaga jarak yang jelas. Apa yang harus aku hentikan? Tanyanya pelan. Raka terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Tapi tidak bisa mengatakannya tanpa mengakui semuanya. Semua ini terlalu jauh, katanya akhirnya. Nadira mengangguk kecil. Tidak, jawabnya singkat. Ini baru sampai pada titik yang seharusnya. Kalimat itu membuat Raka membeku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa Nadira sekarang. Bukan wanita yang dulu diam. Bukan yang menunggu. Tapi seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Aku. Raka kembali mencoba. Aku bisa memperbaiki semuanya. Nadira menatapnya lurus. Dengan apa? Pertanyaan itu sederhana. Namun tidak ada jawaban. Karena semua yang dulu ia miliki sudah tidak ada. Hening kembali mengisi ruangan. Namun kali ini, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Nadira berbalik, kembali ke mejanya. Kalau tidak ada hal lain, ucapnya tenang, pertemuan ini selesai. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Hanya keputusan yang jelas. Raka berdiri diam beberapa detik. Mungkin berharap. Mungkin menunggu sesuatu berubah. Namun tidak ada. Tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan di antara mereka. Akhirnya, ia berbalik. Langkahnya berat, tapi pasti. Menuju pintu. Dan saat pintu itu terbuka, ia tahu. Ini benar-benar akhir. Di dalam ruangan, Nadira tetap berdiri di tempatnya. Tidak menoleh. Tidak memanggil. Karena baginya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Semua sudah selesai. Sejak hari ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Kebenaran yang menyakitkan. Pintu yang tadi hampir tertutup kembali terbuka. Langkah Raka terhenti. Ia berdiri di ambang pintu, seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menahannya untuk benar-benar pergi. Raka. Suara Nadira memanggil. Tenang. Datar. Namun cukup untuk membuatnya berbalik. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke ruangan itu, Nadira yang memulai. Raka menatapnya. Ada secercah harap yang samar di matanya. Mungkin ia berpikir, ini akan berubah. Namun ia salah. Nadira berdiri di belakang mejanya. Kedua tangannya bertumpu ringan di permukaan. Tatapannya lurus. Tidak lagi menyimpan emosi yang bisa dibaca. Ada satu hal yang belum kamu pahami, ucapnya pelan. Raka mengerutkan kening. Apa? Hening sejenak. Nadira melangkah perlahan, mendekat sedikit. Cukup untuk memastikan setiap kata yang akan ia ucapkan terdengar jelas. Semua yang kamu sebut, milikmu, selama ini. Ia berhenti sesaat. Tidak pernah benar-benar kamu bangun sendiri. Kalimat itu jatuh seperti beban yang berat. Raka menatapnya, tidak langsung mengerti, atau mungkin tidak ingin mengerti. Apa maksudmu? Suaranya mulai berubah. Nadira tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya mengambil satu map dari mejanya, lalu membukanya perlahan.
Dokumen. Lembar demi lembar ia letakkan di atas meja di antara mereka. Perusahaan inti, katanya tenang. Struktur awalnya aku yang rancang. Raka menatap kertas itu. Aliran investasi awal, aku yang arahkan. Lembar berikutnya. Manajemen risiko yang membuatmu bertahan di tahun-tahun sulit, itu juga keputusanku. Setiap kalimat diucapkan tanpa nada tinggi, tanpa kemarahan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Raka tidak bergerak. Matanya berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain, mencoba mencari celah, sesuatu yang bisa ia bantah. Namun tidak ada. Semua terlalu jelas. Selama ini, lanjut Nadira, kamu sibuk membangun citra. Ia menatap Raka lurus. Dan aku, memastikan semuanya tetap berdiri. Sun, kata-kata itu tidak hanya menjelaskan, tapi juga membongkar. Semua yang selama ini Raka yakini, mulai runtuh dalam satu kesadaran yang tidak bisa ia hindari. Tidak, Raka menggeleng pelan. Aku juga bekerja keras. Nadira mengangguk. Aku tidak bilang kamu tidak bekerja, jawabnya tenang. Tapi kamu tidak pernah sendirian. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Dan kamu memilih menghapus satu-satunya orang yang memastikan kamu tidak jatuh. Kalimat itu adalah inti dari semuanya. Raka mundur selangkah. Bukan karena didorong, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tidak lagi mampu berdiri tegak. Ingatan-ingatan mulai muncul. Keputusan-keputusan yang dulu terasa kebetulan tepat. Masalah yang tiba-tiba terselesaikan. Kesempatan yang datang di waktu yang sempurna. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dari seseorang yang selama ini ia abaikan. Seseorang yang ia anggap hanya sebagai pelengkap. Nadira. Ia menatap wanita itu sekali lagi. Namun kali ini, dengan pemahaman yang berbeda. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai fondasi yang pernah ia miliki. Dan telah ia hancurkan sendiri. Jadi, semua ini, suara Raka melemah. Karena kamu menarik semuanya. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam. Lalu, bukan aku yang menghancurkanmu, ucapnya pelan. Hening, yang kamu lihat sekarang adalah apa yang tersisa tanpa aku. Kalimat itu tidak keras, tidak tajam. Namun justru karena itulah, ia terasa paling menyakitkan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semua sudah jelas. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan ilusi yang selama ini ia percayai. Bahwa ia berdiri sendiri. Padahal kenyataannya, ia berdiri di atas seseorang yang akhirnya memilih untuk pergi. Kehancuran total. Hujan turun tanpa henti, membasahi jalanan yang lengang. Di sudut kota yang jauh dari gemerlap yang dulu mereka kenal, sebuah bangunan kecil berdiri sederhana. Catnya mulai pudar, pagar besinya berkarat, dan lampu di terasnya redup. Di dalamnya, Raka duduk diam di kursi kayu yang keras. Tidak ada lagi ruang luas. Tidak ada lagi furnitur mahal. Hanya ruangan sempit, dan keheningan yang terasa menekan. Di depannya, meja kecil dipenuhi kertas-kertas kusut, tagihan yang belum terbayar, surat peringatan, dan sisa-sisa kehidupan yang dulu terasa tak terbatas. Tangannya bertumpu di meja, jemarinya saling menggenggam erat. Namun tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Di sudut ruangan lain, Suryani duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Wajahnya yang dulu selalu terangkat tinggi kini terlihat lelah. Garis-garis kelelahan jelas terlihat. Ini bukan hidup kita, bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Karena bahkan Raka pun tidak tahu harus mengatakan apa. Dulu, satu panggilan bisa membuka jalan. Satu perintah bisa menyelesaikan masalah. Sekarang, bahkan untuk sekadar bertahan,
Mereka harus berpikir 2 kali. Tidak ada lagi yang menjawab telepon. Tidak ada lagi yang menawarkan bantuan. Semua orang yang dulu mengelilingi mereka telah pergi. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Raka menatap kosong ke depan. Ingatan tentang masa lalu terus berputar di kepalanya. Rumah besar, mobil mewah, pertemuan penting, suara orang-orang yang memanggil namanya dengan hormat. Semua itu terasa seperti kehidupan orang lain. Jauh, tidak terjangkau, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Suryani tiba-tiba berdiri, berjalan beberapa langkah dengan gelisah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Suaranya meninggi, tapi terdengar rapuh. Kamu harus lakukan sesuatu. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Apa? Tanyanya datar. 1 kata. Namun cukup untuk menghentikan Suryani. Karena pertanyaan itu tidak punya jawaban. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua jalur sudah tertutup. Semua peluang sudah hilang. Yang tersisa hanya kenyataan bahwa mereka benar-benar kehilangan segalanya. Suryani perlahan kembali duduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kendali, tidak punya kuasa, tidak punya siapapun untuk disalahkan, selain keadaan yang kini tidak bisa ia ubah. Hening kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, hening itu bukan sekadar kosong. Ia berat, menekan, seolah mengingatkan mereka setiap detik tentang apa yang telah hilang. Raka menunduk, menatap tangannya sendiri. Dulu, ia merasa memiliki segalanya. Sekarang, bahkan untuk menyebut dirinya berdaya pun terasa berlebihan. Dan di titik itu, tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang pernah berdiri di puncak dan kini benar-benar jatuh ke dasar, tanpa kekuasaan, tanpa harta, tanpa siapapun yang tersisa di sisi mereka. Ini bukan lagi sekadar kejatuhan. Ini adalah kehancuran total. Kehidupan baru. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut. Tidak menyilaukan, tidak memaksa. Hanya cukup untuk menerangi langkah baru yang kini dijalani Nadira. Di sebuah ruang kerja yang tenang, ia berdiri di dekat jendela besar. Kota di bawahnya bergerak seperti biasa. Sibuk, hidup, penuh kemungkinan. Namun kali ini, Nadira tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus ia kejar. Ia sudah berada di tempatnya. Di atas meja, beberapa dokumen tersusun rapi. Bukan lagi tentang perebutan. Bukan lagi tentang strategi untuk menjatuhkan siapapun. Semua yang ada di sana adalah tentang pembangunan. Tentang masa depan. Tentang arah baru yang ia pilih sendiri. Nadira duduk perlahan, membuka satu berkas. Proposal bisnis baru. Struktur yang lebih bersih. Sistem yang lebih kuat. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu di dalamnya. Tidak ada nama yang perlu ia singkirkan. Tidak ada luka yang harus ia balas. Semuanya murni miliknya. Ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk dari Dimas. Semua proses sudah selesai. Tidak ada lagi yang terikat dengan masa lalu. Nadira membaca, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Bukan pula kepuasan atas kehancuran orang lain. Hanya kelegaan. Ia membalas singkat. Terima kasih. Setelah itu, ia meletakkan ponselnya dan kembali menatap ke depan. Hening. Namun bukan hening yang kosong. Ini adalah hening yang tenang. Hening yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Perlahan, Nadira berdiri dan melangkah keluar dari ruang kerjanya. Setiap langkahnya ringan, tidak lagi terbebani oleh apapun yang tertinggal di belakang. Di lorong,
Beberapa orang menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Nadira." Ia mengangguk, membalas dengan senyum sederhana. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, karena ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saat ia sampai di pintu keluar gedung, cahaya pagi menyambutnya. Udara terasa segar, berbeda dari sebelumnya. Ia berhenti sejenak, menatap ke depan. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengejarnya. Tidak ada dendam yang tersisa di hatinya. Semua sudah selesai. Bukan karena ia melupakan, tapi karena ia memilih untuk melepaskan. Dan dalam pelepasan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kendali. Bukan atas orang lain, bukan atas keadaan, tapi atas dirinya sendiri. Nadira menarik napas dalam, lalu melangkah maju, tanpa ragu, tanpa takut. Bukan lagi sebagai wanita yang pernah dihancurkan, tapi sebagai seseorang yang telah membangun kembali dirinya, dengan kekuatan yang tidak bisa lagi diambil oleh siapapun. Dan kali ini, hidup yang ia jalani sepenuhnya adalah miliknya. Tama.